sekolah ramah anak itu Bapak Ibu disiplinnya adalah disiplin positif. Nah, sekarang kita harus sepakat dulu bahwa kejeniusan itu dilahirkan dari kegembiraan. Itu menurut Albert Einstein. Jadi ini teori yang dikemukakan oleh para ahli masa dulu bahwa kejeniusan itu dilahirkan dari kegembiraan. Rasanya tidak ada anak-anak yang bisa jadi jenius atau menjadi pintar di sekolah kalau selalu mendapat kekerasan, selalu dipermalukan, kemudian selalu direndahkan martabatnya. Rasanya sulit untuk mendapatkan anak yang jenius. Jadi benar kata Albert Einstein bahwa kejeniusan itu dilahirkan dari kegembiraan. Nah, apakah yang dinamakan disiplin positif, Bapak Ibu? Nah, disiplin positif adalah suatu cara mendisiplinkan anak tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Nah, disiplin positif itu Bapak Ibu, nah, di sekolah ramah anak itu yang mengandung disiplin positif itu adalah disiplinnya harus, tegas harus, marah boleh, dan korban harus ditolong. Dan sekali lagi Bapak Ibu saya ulangi, disiplin sekolah ramah anak itu atau disiplin positif sekolah ramah anak itu adalah disiplin harus, tegas harus, marah boleh, korban harus ditolong. Nah, mendisiplinkan anak berarti kita mendampingi anak atau mendampingi mereka membangun jembatan menuju cita-citanya. Nah, disiplin positif meliputi Bapak Ibu motivasi, memberikan motivasi pada anak, mendorong, memberikan berbagai macam hal-hal yang bisa yang membuat lebih termotivasi, kemudian mendukung mereka, kemudian menumbuhkan kecintaan belajar, menyebabkan kesadaran diri, kemudian meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri tanpa kekerasan, fokus pada penyelesaian masalah, kemudian respect, kemudian berdasar prinsip perkembangan anak. Karena perkembangan anak itu Bapak Ibu berbeda-beda dari usia 0 sampai dengan usia 18 tahun. Itu kita harus mengikuti prinsip-prinsip perkembangannya. Anak yang usia 0 tahun bagaimana menanganinya, anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Tentu berbeda-beda cara menanganinya sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan atau psikologi anak. Nah, bukan disiplin ketika primisif, serba membolehkan, suka mengizinkan, itu bukan disiplin. Kemudian membiarkan anak melakukan apapun yang mereka inginkan, itu bukan disiplin. Kemudian tidak memiliki aturan, batasan, dan harapan, itu tidak tergolong disiplin. Kemudian reaksi jarak pendek, kemudian hukuman alternatif seperti menampar, memukul, dan mempermalukan. Itu bukan disiplin Bapak Ibu. Selanjutnya makna disiplin positif. Nah, solusi jangka panjang, kemudian komunikasi jelas dan konsisten, kemudian konsisten menguatkan harapan, aturan, dan batasan, kemudian berdasarkan pengetahuan anak dan adil. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu jangan berdasarkan pengetahuan dan keinginan guru atau orang dewasa, tapi harus berdasarkan pengetahuan anak dan adil, karena anak tidak bisa memahami orang tua, agak sulit karena mereka belum pernah menjadi orang tua. Nah, kitalah sebagai orang tua atau orang dewasa di sekolah harus memahami anak, bagaimana kejiwaan anak, karena kita sudah pernah menjadi anak. Artinya kita sudah pernah melewati masa-masa anak-anak dulu, berarti kita tahu bahwa apa yang baik dan apa yang tidak baik yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak. Kemudian membangun hubungan yang saling menghormati, kita juga harus menghormati hak-hak anak. Kemudian mengajar keterampilan hidup dan mendorong mereka cinta belajar. Kemudian mengajarkan tentang sopan santun, non kekerasan, empati, dan respek. Kemudian meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk menangani tantangan akademik dan situasi sosial yang sulit. Nah,
hukuman, Bapak Ibu. Hukuman itu jenis-jenis hukuman yang biasa muncul di sekolah, Bapak Ibu. Hukuman fisik seperti menampar, tepak, meninju, memukul dengan benda, menarik telinga atau rambut, memaksa anak berdiri, menjemur anak, menempatkan anak di toilet dan lemari, dan lain-lain. Banyak sekali. Kemudian yang contoh psikis, biasa yang ada di sekolah, berteriak, meneriaki anak, kemudian memanggil selain nama, mengabaikan, dan mempermalukan atau membuat malu. Itu salah satu. Masih banyak lagi yang lainnya, Bapak Ibu. Kemungkinan besar ada seseorang atau siswa yang pernah melihat apakah yang melakukan dewasa di sekolah, termasuk guru, pegawai, satpam atau cleaning service, petugas kantin, dan lain-lain. Itu bisa saja pernah melakukan kekerasan psikis pada anak. Nah, oke. Jika hukuman diterapkan, Bapak Ibu, jika hukuman diterapkan, anak sangat sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, kalau hukuman diterapkan, Bapak Ibu, kemudian mencari solusi untuk masalah di kepalanya. Anak selalu mencari solusi apa masalah yang di kepalanya itu jika hukuman diterapkan. Dan dia tidak akan paham karena itu anak belum mampu memahami apa keinginan orang dewasa. Selanjutnya, anak menarik diri dan menjadi tenang, pemalu, dan takut berbuat kesalahan. Nah, jadi dia serba minder ketika hukuman dilakukan. Kemudian, jika orang tua merespon dengan kritik, anak menjadi lebih cemas. Kemudian anak dapat dengan mudah kehilangan motivasi untuk mencoba. Kalau anak selalu diberi hukuman, anak akan kehilangan motivasi untuk mencoba sesuatu yang mereka punya ide-ide di dalam pikirannya. Kemudian kelekatan yang terganggu, kelekatan antara guru, orang dewasa dengan anak akan terganggu sehingga dia merasa tidak aman dan anak akan kesulitan. Karena anak-anak merasa tidak aman berada di lingkungan orang-orang dewasa yang memberi hukuman tersebut. Kemudian anak yang dihukum lagi, misalnya dihukum berulang lagi, mengarah pada kecemasan yang berlebih. Anak sulit berkonsentrasi pada tugas sekolah dan mulai gagal. Dia akan mulai gagal. Nah, seiring waktu, anak dapat dengan mudah berhenti peduli pada sekolah. Kalau hukuman dilakukan berulang-ulang, seiring waktu berjalan, anak akan sudah tidak peduli lagi dengan sekolahnya. Itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana membantu? Kita harus menciptakan lingkungan fisik dan emosional yang aman di sekolah, di satuan pendidikan. Itu berbicara dengan suara lembut dan meyakinkan, kemudian membuat lingkungan sekolah yang menarik, menyenangkan, dan anak terlibat. Kemudian pastikan anak dapat membuat kesalahan tanpa rasa takut akan hukuman, kemarahan, atau kritik. Jadi biarkan anak melakukan kesalahan karena itu adalah proses pembelajaran dari mereka. Kalau dia tidak pernah mengalaminya, maka dia tidak tahu bahwa ini benar, ini salah, ini tidak boleh, ini boleh. Jadi pastikan anak dapat berbuat kesalahan, tidak ada masalah, tanpa anak merasa takut dan tanpa ada hukuman dan kemarahan atau kritik. Kemudian pertimbangkan tingkat perkembangan anak. Nah, kita ingat Bapak Ibu, anak dalam masa transisi ke sekolah. Jadi anak itu selalu masa transisi dari anak menjadi dewasa. Nah, kitalah orang dewasa membimbingnya untuk menjadi dewasa. Kemudian memberikan jaminan orang tua pengasuh akan kembali ke membimbing anak tersebut menjadi anak-anak yang berkarakter. Kemudian memberikan banyak kesempatan anak untuk eksplorasi dan penemuan. Kemudian memberikan banyak kesempatan fisik untuk bergerak, bermain. Kemudian memberikan kesempatan untuk bermain peran. Itu salah satu. Mungkin masih banyak yang lain Bapak Ibu, tetapi ini adalah contoh-contoh bagaimana membantu anak untuk supaya mereka kembali merasa aman di sekolah, merasa nyaman. Kemudian
Mitos dan fakta hukuman, Bapak Ibu. Nah, ini mitosnya Bapak Ibu. Nah, mitosnya itu adalah hukuman fisik adalah cara yang paling baik dalam mendisiplinkan anak. Metode yang lain tidak bisa memberikan dampak sebaik itu. Itu mitos. Tetapi faktanya adalah hasil penelitian malah menunjukkan bahwa hukuman fisik berdampak negatif pada perkembangan anak. Sebaliknya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan dengan disiplin positif tanpa hukuman mendorong berkembangnya kedisiplinan diri anak. Jadi Bapak Ibu, kita tentu memahami semua bahwa guru itu adalah ahlinya pendidik, ditempa sekian lama di kampus untuk menerima menjadi seorang pendidik, dan ilmu-ilmu mendidik mereka terima dari kampus, jadi mereka adalah ahlinya. Sementara orang tua di rumah itu adalah tidak memiliki ilmu tersebut. Untuk itu Bapak Ibu, seorang profesional pendidik atau guru adalah profesional di bidangnya, sehingga tidak ada penerapan hukuman di dalam seorang pendidik. Karena yang ada adalah setiap kesalahan adalah dididik. Setiap kesalahan adalah dididik. Nah, karena mereka adalah ahli. Sama dengan seorang dokter. Ketika dokter menyembuhkan itu, orang yang mampu menyembuhkan penyakit itu disebut adalah dokter ahli. Misalnya ada suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter lain, tetapi di dokter yang satu adalah mampu, maka itu disebut dokter yang betul-betul mampu dan profesional atau mempunyai kemampuan lebih. Nah, demikian pula di pendidikan Bapak Ibu, guru profesional itu adalah ketika mampu mengubah anak yang dianggap bahwa orang tidak mampu lagi misalnya menanganinya, sementara ada satu guru atau salah satu pendidik mampu memperbaiki anak tersebut dan mampu kembali kepada jalur yang diinginkan oleh orang dewasa, maka itulah disebut adalah ahli dan profesional dalam bidangnya. Nah, kalau Bapak Ibu seorang pendidik ingin menginginkan anak-anaknya di sekolah semua baik, itu namanya sudah tidak ada persoalan di sekolah karena sudah baik semua. Tidak ada lagi guru untuk menampakkan, menunjukkan profesionalismenya, itu sudah tidak ada lagi karena memang sudah anak baik semua. Nah, tantangannya adalah ketika ada seseorang anak yang dianggap berbeda dengan temannya, maka disitulah seorang guru menunjukkan keahliannya, kemampuannya untuk mendidik anak tersebut. Baik, Bapak Ibu, lanjut. Mitos berikutnya adalah hukuman mengajarkan ketaatan dan rasa hormat. Itu mitosnya. Nah, faktanya adalah dengan hukuman anak hanya taat ketika ada yang mengawasi, ketika ada orang yang menghukumnya. Padahal ketaatan pada peraturan dan etik harus didasarkan pada kesadaran. Nah, ketika ada orang yang menghukumnya, kalau hukuman itu ketika ada orang menghukumnya, maka dia disiplin, dia taat. Ketika orang yang menghukumnya pergi, maka dia lompat dan gembira. Nah, itulah Bapak Ibu, makanya hukuman itu tidak ada hukuman dan sanksi di sekolah ramah anak atau di satuan pendidikan ramah anak. Nah, mitos lain Bapak Ibu, suatu daerah ada yang mitosnya bahwa di ujung rotan ada emas. Di salah satu daerah di Indonesia ada yang menganut seperti ini, di ujung rotan ada emas. Nah, faktanya bahwa memang benar bahwa prinsip yang digunakan orang tua kita dulu untuk mendidik, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan membawa dampak psikologis yang panjang hingga anak dewasa. Hal ini menghasilkan budaya kekerasan yang berlangsung secara turun-temurun. Karena Bapak Ibu terus terang bahwa apa yang terjadi selama ini di sekolah, cara-cara mendidik kita itu adalah masih warisan pendidikan zaman penjajahan Belanda dulu yang menganut sistem kekerasan. Karena di berbagai teori-teori pendidikan dimanapun dan buku apapun, teori apapun, tidak ada yang mengatakan bahwa mendidik anak itu dilakukan dengan cara mempermalukan, dengan cara kekerasan, memukul, menjambak, menarik telinga,
membuat dia malu, kemudian menyebut-nyebut kesalahan masa lalu dan lain-lain. Tidak ada sama sekali teori-teori pendidikan yang menyebutkan seperti itu. Nah, mengapa kita melakukannya? Mengapa guru atau orang dewasa di sekolah terkadang muncul dan melakukannya? Karena itu adalah warisan masa lalu. Karena di kampus dimanapun waktu kita menimba ilmu tentang mendidik, untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, tidak pernah kita dapati seperti itu. Tidak pernah kita dapati bahwa kalau ada anak yang tidak disiplin, tidak mengikuti aturan, harus dipukul atau harus dipermalukan. Tidak ada. Nah, tapi mengapa muncul? Itu tadi, karena warisan masa lalu. Untuk itu Bapak Ibu, warisan itu harus dihilangkan. Saat ini juga kita kembali kepada yang sebenarnya, teori-teori pendidikan yang sebenarnya, bahwa memang mendidik itu adalah harus dengan pendekatan yang baik, sehingga anak-anak kita bisa terbangun kedewasaan untuk membangun kesadaran mereka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada juga suatu daerah di Indonesia mitosnya seperti ini. Hukuman adalah bentuk kasih sayang. Anak yang kukasihi, kuhajar dan kudidik. Itu. Namun Bapak Ibu, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman berdampak negatif bagi perkembangan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu Bapak Ibu, dari berbagai macam buku, teori, psikologi anak, dan lain-lain, dan seterusnya, tidak ada yang mengatakan bahwa hukuman adalah sangat baik untuk perkembangan anak. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kekerasan yang dilakukan pada anak itu dampaknya sangat luas Bapak Ibu, berdampak pada perkembangan anak. Anak bisa menjadi rendah diri, kemudian gangguan pada perkembangan kognitif, sosial, emosi, bisa putus sekolah, dan bisa dia melakukan juga seperti melakukan bullying kepada temannya. Kemudian dampak sosialnya Bapak Ibu, bisa terjadi tawuran, pelanggaran hukum, itu bisa dampak sosial. Dampak ekonominya, kerugian akibat kekerasan pada anak sekitar 2.100 miliar dolar per tahun. Itu Bapak Ibu, jadi kerugian ekonomi kita yang terjadi terhadap kekerasan anak karena harus ditangani dengan menimbulkan berbagai biaya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kerusakan otak akibat kekerasan yang dialami anak, baik fisik maupun psikis. Nah, di otak itu Bapak Ibu terdiri dari 10.000 triliun sel otak. Nah, kekerasan dan peristiwa traumatik menimbulkan sinaptik negatif dalam memori yang akan terus membayangi hidup anak dan menghambat perkembangan anak. Jadi itu Bapak Ibu akan terbayang terus kekerasan yang dialami anak dari masa kecil sampai itu dia akan menjadi terbayang-bayang dalam hidupnya sampai mereka dewasa. Nah, selanjutnya negatif Bapak Ibu, di satu bentakan itu atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian satu pukulan atau cubitan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Luar biasa. Nah, tetapi ketika satu pujian, pelukan mampu membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak. Itu Bapak Ibu, hasil penelitian, ini hasil penelitian Ibu, jadi anak-anak itu perlu misalnya diberi pujian, sanjungan untuk memotivasi mereka. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, hukuman Bapak Ibu, hukuman itu adalah mengontrol perilaku seseorang dengan memberi rasa takut, ancaman fisik maupun emosional. Nah, kemudian pembiaran itu tidak boleh Bapak Ibu dilakukan, sekolah anak. Pembiaran juga tidak boleh. Membiarkan anak melakukan hal-hal sepindah hati tidak boleh juga. Tetapi bagaimana disiplin positif dilakukan seperti tadi diuraikan sebelumnya. Nah, disiplin positif Bapak Ibu
dampaknya adalah mengurangi jumlah kasus kekerasan pada anak, kemudian berdampak positif pada perkembangan karakter positif anak, seperti sosial, skill, dan tanggung jawab. Itu juga hasil pendapat ahli, Bapak Ibu. Kemudian berdampak positif bagi hasil belajar anak, hasil penelitian juga Bapak Ibu dilakukan oleh ahli. Kemudian berkurangnya perilaku sosial yang negatif juga adalah pendapat ahli. Itu dampak disiplin positif. Kemudian guru dan orang tua memiliki cara yang lebih baik dalam mendidik. Itu dampaknya Bapak Ibu, disiplin positif diterapkan baik di sekolah maupun di rumah. Itu sangat baik diterapkan untuk perkembangan anak-anak kita. Nah, bagaimana anak di sekolah itu anak misalnya harus dilakukan berulang, itu Bapak Ibu tentang pendisiplinan itu, supaya anak mampu memahami bagaimana berperilaku yang pantas. Jadi disiplin positif itu Bapak Ibu adalah supaya anak mampu memahami bagaimana berperilaku yang pantas, dilatih bertanggung jawab, sehingga anak mampu mengendalikan diri. Nah, itu harus dilakukan berulang-berulang, tidak boleh bosan, karena namanya anak-anak. Nah, tujuan utama disiplin adalah agar anak memahami tingkah lakunya, bukan karena mereka takut, tapi agar mereka memahami tingkah lakunya sendiri, berinisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih, serta menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Dan kata lain, disiplin adalah menanamkan proses pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup anak. Itu Bapak Ibu. Jadi berbagai pendapat ahli di berbagai teori-teori pendidikan semuanya mengarah kepada disiplin positif di dalam mendidik anak. Nah, disiplin positif versus hukuman. Nah, disiplin positif itu Bapak Ibu tidak mengandung kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Sementara kalau hukuman mengandung kekerasan fisik maupun verbal serta agresif. Nah, kemudian anak berdisiplin positif, anak berperilaku positif karena dia sadar bahwa perilaku negatif memberikan dampak yang buruk bagi dirinya dan bagi orang lain. Sementara pada hukuman, anak patuh menurut hanya karena takut dihukum. Kemudian di disiplin positif, anak termotivasi datang ke sekolah. Nah, kalau hukuman diterapkan, anak berada di bawah tekanan. Selanjutnya, disiplin positif memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran atau peluang untuk mempelajari karakter anak. Kemudian kalau di hukuman memaksa anak untuk mematuhi peraturan sesuai dengan keinginan guru atau orang tua atau orang dewasa lainnya. Kemudian kalau di disiplin positif mendekatkan guru dengan siswa, kalau hukuman menjauhkan siswa dengan guru. Kemudian disiplin positif bersifat jangka panjang, hukuman bersifat jangka pendek, karena kita ingin merubah sikap anak dengan sama dengan membalikkan telapak tangan. Sementara pendidikan itu Bapak Ibu butuh proses yang sangat panjang, tidak boleh simsalabim untuk pendidikan itu butuh proses yang sangat panjang untuk pendidikan. Tidak boleh sama dengan membalikkan telapak tangan. Pendidikan tidak seperti itu. Nah, kemudian disiplin positif dan menghargai potensi anak. Kemudian pada hukuman negatif dan tidak menghargai potensi anak. Kemudian di disiplin positif membangun logika, bimbingan dan membangun. Kemudian di hukuman mengendalikan, mempermalukan dan melecehkan. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga ini ya Bapak Ibu tentang disiplin biasa dan disiplin positif. Disiplin biasa itu kontrol eksternal, hukuman dan imbalan itu semua adalah disiplin biasa, fokus pada perilaku. Nah, kemudian peraturan dibuat oleh yang berkuasa. Yang berkuasa itu adalah orang dewasa. Kemudian ketaatan jangka pendek,
perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Kemudian pendidik sebagai polisi atau hakim. Itu disiplin biasa. Disiplin konvensional yang biasa kita lakukan di sekolah. Nah, kemudian di disiplin positif itu kesadaran, kemudian konsekuensi logis dan solusi. Jadi kita harus mencari akar masalahnya, mengapa anak melakukan itu. Tidak boleh melihat apa yang terjadi itu saja, tapi penyebab dari akar masalahnya kita cari, mengapa dia begitu. Kemudian dialog, kemudian fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu kebiasaan dan keyakinan dan karakter. Nah, kemudian di disiplin positif, peraturan dibuat bersama antara anak dengan guru, siswa guru, atau siswa dengan pihak sekolah. Jadi tata tertib yang ada di sekolah Ramana itu, Bapak Ibu, tidak boleh hanya dibuat oleh pihak sekolah, tetapi harus melibatkan anak, harus melibatkan OSIS. Kalau di tingkat SMA, SMP, kalau di tingkat SD harus mengetahui atau meminta pendapat anak atau orang tua apa yang mampu dia lakukan. Misalnya ada peraturan mengatakan harus misalnya pada hari Kamis harus menggunakan batik warna ini. Nah, sementara orang tua tidak mampu untuk melakukan itu, maka itu tata tertib harus kita susun bersama, jangan sampai ada anak dan orang tuanya tidak mampu mengikuti tata tertib yang kita buat. Kemudian kesadaran jangka panjang, kalau disiplin positif bukan sadar hanya pada saat itu, tetapi sadar jangka panjang. Kemudian perilaku tidak disiplin dianggap sebagai kesempatan untuk mengajarkan karakter, itu disiplin positif. Kemudian pendidik sebagai detektif yang terus berusaha memahami dan mencari akar masalah. Kalau detektif itu Bapak Ibu mencari akar masalah. Nah, kalau di disiplin biasa menjadi polisi dan hakim itu cenderung langsung menghukum. Nah, tujuan daripada disiplin positif itu adalah Bapak Ibu adalah sadar, itu tujuan utama. Kemudian prinsip disiplin positif Bapak Ibu perlu ada dialog antara anak dengan pihak sekolah, pihak guru, dan termasuk orang tuanya. Kemudian menghargai anak, kemudian harus ada kesetaraan, kemudian fokus pada kekuatan dan tindakan pada anak, kemudian harus ada empati dan komunikasi, kemudian kesalahan sebagai kesempatan belajar. Itu Bapak Ibu. Bagaimana cara memulai berpikir positif Bapak Ibu? Nah, kita mencari tahu mengapa. Itu tadi Bapak Ibu mencari akar masalahnya, mengapa terjadi anak misalnya suka mengganggu di kelas, mengapa terjadi itu. Itu yang dicari dulu, kemudian menyadarkan, kemudian anak meminta maaf. Itu prosesnya Bapak Ibu. Kemudian disiplin di sekolah Ramana diawali dengan kesepakatan. Nah, syarat isi kesepakatan Bapak Ibu tidak boleh melanggar hak anak sesuai dengan dan harus sesuai dengan pemahaman anak. Itu di disiplin positif atau disiplin di sekolah Ramana. Nah, contoh Bapak Ibu. Misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana solusinya? Anak disuruh mengambil sampah dan membuang ke tempatnya. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh hanya membuang sampah kertas satu lembar, terus disuruh memungut seluruh sampah yang ada di situ. Itu namanya sudah masuk hukuman. Harus memungut yang dibuang saja. Supaya anak masuk di logikanya bahwa oh iya, memang saya yang melakukan itu. Tapi kalau ditambah untuk memungut seluruh sampah yang ada di situ, berarti anak langsung mengatakan, aduh, itu kan bukan saya. Artinya tidak masuk di logika anak. Jadi disiplin itu Bapak Ibu harus sesuai dengan logika anak. Kemudian kalau anak terlambat, itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan kesalahan anak. Jadi Bapak Ibu, anak itu tidak pernah salah karena orang tua tidak memastikan anaknya tiba di sekolah tepat waktu. Nah, bagaimana kalau ada anak terlambat Bapak Ibu? Nah, itu anak tidak boleh dihilangkan haknya untuk belajar. Jadi dia harus belajar dulu. Nanti setelah ada waktu luang baru kita panggil untuk bertanya,
mengapa dia terlambat, apa masalahnya. Nah, setelah itu dicarikan solusinya oleh orang-orang dewasa, kerjasama antara guru dan orang tua. Kemudian mengganggu teman di kelas. Nah, anak disuruh minta maaf kepada teman-temannya di kelas. Itu masuk di logika anak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu misalnya mencoret dinding, membersihkan kembali, suruh membersihkan kembali, kemudian atau sekali membuat mural. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengempiskan ban motor guru misalnya. Ya minta maaf dan memperbaiki ban motor guru tersebut. Tidak perlu ada hukuman. Nah, kemudian melakukan bullying, ya minta maaf kepada yang dibully dan bersedia untuk tidak melakukan lagi, termasuk kepada anak yang lainnya. Kemudian bagaimana jika berulang, Bapak Ibu, bagaimana jika berulang? Nah, ayo diskusi, kita berdiskusi dengan anak. Nah, diskusi dengan anak. Setelah berdiskusinya terbentur, kita panggil orang tuanya, diskusi juga dengan orang tuanya. Setelah itu Bapak Ibu, kalau juga misalnya masih terus berlanjut sudah dilakukan beberapa kali terus berlanjut, maka kita berjejaring. Kita berjejaring dengan P2TP2A. Di sana Bapak Ibu ada psikolog ahli di P2TP2A itu, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Di sana ada psikolog ahli yang memang ditugasi untuk menangani anak-anak, baik yang ada di sekolah maupun yang di luar sekolah. Ketika terjadi hal tersebut, berarti anak tersebut harus dikonseling. Jangan-jangan misalnya ada faktor psikologi di dalam dirinya yang termasuk anak kehilangan motivasi untuk berada di sekolah. Itu harus dikonseling. Jadi berjejaring Bapak Ibu dengan P2TP2 atau pihak-pihak lain agar solusi dapat diperoleh. Jangan melakukan tindakan, misalnya mengeluarkan anak atau memberi sanksi, menskursi, tidak boleh. Karena itu namanya menghilangkan hak anak untuk menempuh pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu kesepakatan, contoh-contoh kesepakatan di kelas yang dibuat oleh anak. Misalnya jika mau bicara angkat tangan dan lain-lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini pendekatan Bapak Ibu harus ada kedekatan dengan anak, harus menggunakan kata-kata positif pada anak. Nah, Bapak Ibu, tadi kami jelaskan bahwa di sekolah ramah anak itu marah boleh. Yang bagaimana Bapak Ibu? Marahnya di sekolah ramah anak itu adalah marahnya seorang pendidik. Kalau seorang pendidik marah, tentu berbeda dengan orang yang di luar sana kalau dia marah. Nah, pendidik marah itu adalah tidak boleh ada anak lain yang tahu ataupun orang lain yang tahu bahwa anak tersebut dimarahi. Jadi anak itu harus dipanggil ke ruangan khusus, ruangan tertentu, dan hanya ada guru itu dengan anak tersebut. Nah, di dalam itu anak boleh dimarahi, tetapi jangan sampai menyinggung masa lalu anak, menyinggung kesalahan-kesalahan yang lalu. Tidak boleh merendahkan martabat anak, tidak boleh menyebut-nyebut kesalahannya masa lalu. Misalnya ada yang mengatakan lu lagi 3L itu. Jadi tidak boleh, kemudian tidak boleh menyebut-nyebut kekurangan fisik anak, tidak boleh membentak, tidak boleh mempermalukan dan lain-lain. Fokus pada masalah yang ada, misalnya kamu melakukan ini kenapa? Itu tidak benar, saya tidak suka. Nah, saya marah ini. Saya marah karena kamu berbuat ini. Apakah bisa diperbaiki, nak? Misalnya setelah itu didekati anak tersebut, kita elus-elus kepalanya atau punggungnya, baru kita berbincang dengan anak tersebut supaya mereka mau mengikuti kita.
Mengapa Bapak Ibu sangat efektif ketika kita elus-elus kepalanya dan pundaknya, karena kita melihat binatang saja yang dielus-elus pundak dan kepalanya, dia akan tunduk dan mengikuti tuannya. Apalagi seorang manusia ketika dielus-elus kepala dan dielus-elus pundak atau pundaknya, pasti dia akan tunduk dan biasanya anak tersebut akan meneteskan air mata. Saya pengalaman Bapak Ibu menangani siswa, ketika saya marahi di ruangan saya, dia menangis, kemudian dia curhat, menceritakan semua keadaan di rumahnya. Akhirnya saya banyak tahu bahwa memang anak-anak yang biasa berbuat di sekolah itu adalah anak-anak yang tidak bahagia di rumah. Artinya di masa kecilnya itu pernah mengalami masa-masa yang sulit, yang dia tidak mampu mengatasinya, akhirnya terbawa sampai dewasa. Karena kami adalah siswa SMA Bapak Ibu, khususnya di SMA Negeri 3 Makassar. Jadi beberapa yang kami tangani itu semua memang anak yang tidak bahagia di rumah. Jadi makanya itu tadi Bapak Ibu, kebahagiaan itu memang sangat penting dan menjadikan anak bisa jenius. Karena anak yang bahagia di rumah, selalu bahagia di rumah, tidak pernah berbuat sesuatu di sekolah, tidak pernah berbuat macam-macam di sekolah, tidak pernah melanggar aturan dan lain-lain. Nah, baik Bapak Ibu, cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.